Saya tadi mendengar sampai BUMN tidak apa namanya di bawah kementerian ya. Iya, Pak. Ya dilanjutkan Bu. Iya, di sini saya sangat tidak setuju kalau BUMN itu badan usaha milik negara ini ada di bawah kementerian. Karena kenapa? Karena BUMN ini adalah operator dalam menjalankan sebuah usaha. Jika ada di bawah kementerian, otomatis dia akan menjadi regulator. Maka di sana menurut saya itu akan terjadi sebuah oligarki untuk mempertahankan kekuasaan tersendiri. Contohnya saja, BUMN sekarang tidak banyak melakukan penghasilan dah. Istilahnya banyak yang bangkrut, Pak. Namun di sana BUMN adalah ditalangi oleh negara. Mungkin itu, Pak. Kalau menurut sampean bagaimana sebuah badan usaha ini ada di bawah kementerian? Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya dari Royce. Jadi memang betul banyak pendapat ya para ahli itu mengusulkan supaya BUMN Badan Usaha Milik Negara itu jangan berada di bawah satu kementerian yang dikendalikan oleh istana atau oleh pemerintah ya. Tapi BUMN itu kan ngurusi masalah bisnis, maka dia tentu saja harus berdiri sendiri, independen ya. Supaya nanti itu fokus mengelola usaha itu, bukan hanya membuat peraturan, kebijakan dan lain sebagainya ya. Yang kemudian tidak menjadi profesional di dalam mengelola aset-aset negara itu. Kita ada ratusan BUMN kita dan ribuan anak-anak perusahaannya. Nah, yang menjadi dilematis memang adalah pemerintah. Ya. Karena apa? BUMN itu menjadi ATM-nya penguasa, ya, menjadi mesin uangnya penguasa. Ya. Mungkin untuk membiayai pemilu berikutnya dan lain sebagainya ya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Ya. Yang harusnya BUMN itu adalah untuk hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya toh? Jadi saya setuju juga bahwa BUMN itu jangan dibawa kementerian atau tidak boleh ada kementerian karena kalau ada kementerian maka itu kalau dia di bawah kementerian maka dia menjadi birokrat ya. Dia menjadi birokrat hanya mengurusi masalah kebijakan, mengurusi masalah peraturan. Nah, dampak yang lainnya adalah rekrutmen para pejabatnya juga tidak profesional. Sebagai saya contohkan tadi, gitu. Kalau Anda sebelumnya itu ketika kampanye menjadi relawan, menjadi pendukung, lalu yang Anda dukung itu menang, Anda siap-siap aja ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Kan begitu banyak kejadiannya. Sudah ada 32 orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya latar belakang ekonomi, kemudian menjadi komisaris BUMN. Karena dia dulu mendukung si penguasa itu. Ya. Jadi tidak profesional. Akhirnya pengelolaannya pun tidak profesional. Akhirnya apa? Ini banyak orang yang tidak tahu celakanya. Ketika BUMN itu rugi, maka yang menanggung adalah rakyat. Dari mana? Dari APBN. Pemerintah nalangi melalui APBN. Kan mengurangi ya jatahnya rakyat yang harusnya membangun ini itu dialokasikan untuk menutup kerugian BUMN misalnya. Ya. Banyak contoh ya, Pertamina, ya, kemudian PLN dan lain sebagainya. Jadi betul ya. Jadi kalau ingin bagus, ingin profesional, BUMN itu dipisahkan, ya, tidak perlu ada kementeriannya sehingga dia tidak bersifat birokrasi. Ya.
Tuh, tapi ya bagaimana lagi, karena bagi penguasa BUMN itu dianggap sebagai ATM, sebagai mesin uang, ya, mesin uangnya penguasa. Jadi dia harus berada di bawah kekuasaan. Nah, itu yang membuat tidak profesional ya, dan seterusnya. Dan saya malah mengatakan bahwa BUMN itu bagaikan negara di dalam negara. Ya. Saya yakin mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya bekerja di BUMN. Itu pasti kesejahteraannya jauh di atas masyarakat kebanyakan. Karena meskipun rugi, gajinya tetap naik. Nah itu kan tidak profesional itu, ya, karena mengikuti peraturan. Ya. Begitu, Rois. Ya, Pak. Setuju, tapi ya itu tadi ya, kita setuju. Sudah lama diusulkan itu ya, supaya BUMN itu dipisahkan dari pemerintahan. Ya, dikelola sendiri, labanya, ya, keuntungannya baru masuk ke APBN sebagai pendapatan negara. Begitu harusnya ya. Bukan kemudian semua dari atas, dari komisaris sampai bawah itu, ya, sampai ke kroco-kroco itu semua dikuasai oleh pemerintah, sehingga orang yang masuk ke sana itu hanya orang-orang yang punya kaitan dengan penguasa. Nah, celakanya juga ketika penguasa itu ganti, maka ganti juga itu para pejabatnya. Oke, yang lain Ya. ada lagi? Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, inilah kemudian kalau kita lihat salah satu penghambat ya, kasus BUMN ini ya, salah satu penghambat terjadinya pembangunan yang inklusif. Bahkan ya, orang-orang yang terlibat di dalam BUMN, baik itu pegawai, keluarga, dan lain sebagainya, itu adalah eksklusif. Ya. Negara dalam negara. Ya. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Meskipun usahanya bangkrut, meskipun usahanya rugi. Ya. Coba tanya mereka yang kerja di Pertamina, mungkin hanya tamatan STM, tetapi gajinya luar biasa, pendapatannya luar biasa, ya, fasilitasnya luar biasa. Oke, demikian. Ini saya kira tidak tepat. Kalau betul, saya setuju kalau itu dipisahkan, dikelola dengan baik, profesional. Nah, keuntungannya nanti itu masuk sebagai pendapatan negara. Ya. Baik, kalau ada lagi saya beri kesempatan satu pendapat atau satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini materi ini. Minggu depan kalau kita masih berkesempatan, nanti akan kita bahas SDGs, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan sekarang sedang dijalankan. Ini juga sebagai acuan dari perencanaan pembangunan. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Ya, silakan dicek di channel learning di LMS kita, ada beberapa harus yang diselesaikan. Selamat siang semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Betul juga. Ya. Gimana? Halo. Ya, gimana? Kita
melanjutkan ini kuliah. Ku lihat ibu pergi